Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat sore buat kita semua yang sedang menyaksikan. Biarlah kesempatan saat ini menjadi pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita katekismus yang ke-86 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita, apakah yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus Kristus? Saya ulangi sekali lagi. Apakah yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, jawaban buat kita adalah iman di dalam Yesus Kristus adalah anugerah yang menyelamatkan, yang dengannya kita menerima Dia dan bersandar hanya kepadanya untuk keselamatan. Ia ditawarkan kepada kita di dalam Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini akan menjadi landasan pembahasan dalam hidup kita, dan ayat yang menjadi pokok pembahasan kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itu bukan usaha saya dan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu pemberian dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan membahas pertanyaan dalam hidup kita bahwa apakah yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, ada 4 poin penting yang akan menjawab pertanyaan ini dan menjadi ingatan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, anugerah yang menyelamatkan. Jadi iman di dalam Yesus Kristus adalah anugerah yang menyelamatkan. Berbicara tentang anugerah, itu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena ada usaha atau campur tangan manusia di dalam. Tetapi yang pertama itu adalah anugerah Allah atau dikerjakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi iman di dalam Yesus Kristus pertama-pertama adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Melalui apa? Melalui kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia. Dia datang ke dunia, Dia mau melayani kita, Dia mau memberikan hidupnya, Dia mau memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara dapat menerima keselamatan. Ketika kita beriman kepada Dia, ada jaminan, ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, menerima Dia. Jadi anugerah itu ketika sudah diberikan kepada setiap orang, ada respon daripada manusia. Ada respon sehingga kita dapat menerima kepastian itu. Ada iman atau tindakan daripada setiap orang. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, ada usaha manusia di dalamnya. Ketika Allah telah memberikan anugerahnya, Dia mau kita meresponi dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah satu-satunya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka Alkitab mencatat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Surga menjadi kepunyaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan mengatakan hanya Dia yang dapat membawa kita ke surga. Karena Dia tahu jalan ke sana. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bersandar hanya kepada Dia. Jadi pertama, ketika anugerah itu diberikan kepada kita. Yang kedua, ada respon campur tangan manusia, artinya kita menerima Dia, kita percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus, berharap sepenuhnya, seakan-akan kita tidak mampu betul Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus bersandar kepada Juru Selamat kita yang menolong, memimpin kehidupan kita, sehingga kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini membuat kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyimpang ke kanan, ke kiri dengan keadaan-keadaan yang tidak mendukung hari-hari ini.
tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita tetap bersandar sepenuhnya, mempertaruhkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sehingga Dia dapat membimbing kita hari demi hari tetap berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang keempat adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu ditawarkan kepada kita di dalam Injil. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya kita sungguh sangat bersyukur. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita telah menerima Dia, kita telah bersandar kepada Dia, kita juga harus mengetahui kehendak-kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Melalui Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penekanan yang penting di dalam kehidupan orang percaya, bahwa sebagai orang percaya kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Sudahkah kita membaca firman Tuhan ketika kita bangun? Atau sudahkah ketika kita mau istirahat kita membaca firman Tuhan? Atau jangan hanya saat hari Minggu saja baru kita pegang Alkitab? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika keselamatan itu ditawarkan kepada kita di dalam Injil, artinya kita harus mengetahui kehendak Tuhan di dalam kebenarannya. Itu dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mengenal Dia, mengenal kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui pertanyaan yang diajukan kepada kita, apa yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus Kristus? Ada 4 poin yang akan tadi menjelaskan kepada kita. Yang pertama, anugerah. Yang kedua, menerima Dia. Yang ketiga, bersandar kepada Dia. Yang ketiga, ketika keselamatan itu ditawarkan kepada kita, kita harus mengenal kehendaknya di dalam Injil, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Amin.